Haleluya. Shalom Bapak Ibu sekalian, mari kita mulai lagi ibadah kita hari ini. Haleluya, Tuhan Yesus, kami datang kepadamu mengucap syukur buat segala waktu kesempatan yang Tuhan berikan. Kami akan menerima lagi, masuk lagi dalam ibadah kami hari ini. Urapan dan berkat Tuhan turun ke atas kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, haleluya. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatan, Ya Tuhan, kami memerlukan Engkau ku dapat jalani supaya kami berani menegakkan iman kami, tanpa Tuhan yang menyatakan di Kristus dalam hidup kami, ku tak mampu supaya kami dapat melawan semua masalah pencobaan kami. Engkaulah kuatku yang menopangku, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan, Kaulah harapan dalam, sekali lagi, Kaulah harapan dalam hidupku. Engkau pengharapan yang tidak mengecewakan. Engkau kekuatan bagi yang lemah. Kau menyanggupkan semua orang yang datang padamu. Haleluya. Biarlah semua orang yang memandang kepadamu mendapatkan kekuatan baru. Biarlah semua orang yang datang kepadamu mendapatkan keberanian baru dalam menjalani hidup, dalam menyatakan iman di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Kami akan terima firman Tuhan. Berkati kami oleh firman. Firman yang hidup, yang ajaib. Firman yang sempurna. Terima kasih Bapa. Urapi kami, penuhkan bejana hati kami dengan kebenaran Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin, amin, amin. Shalom saudara-saudaraku. Kita sampai pada Yohanes pasal yang ketiga. Sangat-sangat ajaib sekali. Injil Yohanes dari 2 pasal yang kita sudah belajar bersama-sama, kita terima sama-sama. Sangat-sangat luar biasa. Hari ini kita sampai kepada Injil Yohanes pasal 3. Di sana ada seorang yang datang kepada Yesus. Seorang pemimpin agama bernama Nikodemus. Saya akan membacakannya
dari ayat 1 sampai ayat yang keempat saja. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Saudara-saudara, saya menyampaikan hal ini hanya sampai ayat yang keempat saja. Nanti di hari mendatang saya akan lebih rinci tentang kelahiran baru. Saudara, Nikodemus, saudaraku, dikatakan di sini ada seorang yang bernama Nikodemus datang malam-malam kepada Tuhan Yesus. Nikodemus adalah seorang pemimpin agama. Seorang pemimpin agama. Dia datang malam-malam pada Yesus. Kenapa? Pasti dia sedang bersembunyi dari sesuatu. Mungkin dia tidak mau dilihat oleh temannya. Mungkin dia tidak mau diketahui oleh orang banyak. Saudara-saudara, yang pada umumnya para pemimpin agama itu, saudara-saudaraku, waktu itu para ahli Taurat, saudara-saudara, mereka sangat anti kepada Yesus Kristus. Karena mereka berpikir bahwa Yesus membuat pekerjaan Yesus atau dengan percaya kepada Yesus itu sama dengan membuat sia-sia segala ketaatan yang mereka peroleh, yang mereka kerjakan, saudara-saudaraku. Nah, pada hari itu Yesus, orang ini datang pada malam hari. Saudara-saudaraku, dengan kata lain dia datang sembunyi-sembunyi. Saudara, hari ini pun saya percaya ada banyak orang yang percaya kepada Yesus tapi masih sembunyi-sembunyi. Tuhan mengasihi engkau. Atau ada orang yang dalam hatinya udah percaya Yesus tetapi masih enggan, belum mau melangkah datang kepada Tuhan. Masih menunggu besoklah, nantilah, lusalah dan macam-macam alasan. Saudara-saudaraku, hari itu Nikodemus, saya percaya bahwa niat ini sudah datang berhari-hari, dari waktu ke waktu. Saudaraku, setiap kali mungkin Nikodemus mau datang, mau melangkah kepada Tuhan, ada satu pertentangan dalam jiwanya, dalam batinnya. Apa kata orang nanti? Apa kata temanku? Apa kata sahabatku? Tapi saudara-saudaraku, hari itu akhirnya dia datang kepada Yesus. Malam-malam, sekalipun itu pada malam hari, saudara-saudaraku, dengan kata lain, di luar jam pelayanan Yesus. Agar jauh dari pantauan. Tetapi saudara-saudaraku, siang hari, malam hari, pagi hari, sore hari, setiap orang yang datang kepada Yesus akan mengalami kemenangan, kemerdekaan dan sukacita yang ajaib. Haleluya. Saudara-saudara, mengenai Nikodemus, saudara-saudaraku. Nikodemus ini adalah dia seorang pemimpin agama. Nah, kemudian ketika datang kepada Yesus, saya bayangkan hari itu saudara, dia datang mungkin malam hari, dia gedor pintu. Shalom aleichem. Mungkin dia berkata demikian. Kemudian adalah seorang murid Yesus di sana, Yohanes. Kemudian saudara, ada apa Nikodemus? Ada apa? Aku Nikodemus, pemimpin agama begini. Ada apa? Mau jumpa dengan guru, bolehkah? Kemudian mungkin muridnya katakan, "Guru, ada seorang pemimpin agama yang datang kepadamu, mau berjumpa denganmu, bolehkah?" Silakan dia masuk. Saudaraku, setiap orang yang datang kepada Tuhan Yesus, Tuhan katakan silakan datang. Tuhan Yesus menyambut engkau dengan baik. Haleluya. Kemudian waktu mereka bincang-bincang saudara, ada pengakuan yang hebat sekali. Pengakuan pernyataan dari Nikodemus yang membuat saudaraku agak sedikit janggal seperti yang dilakukan oleh orang-orang teman-temannya. Perhatikan di sana. Dia berkata, "Guru, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Kami
Kami di sini siapa? Dia dengan teman-temannya. Dia dengan kelompoknya. Dia dengan para pemimpin agama yang lain. Dia dengan golongan Farisinya. Mereka saudara tahu bahwa orang-orang Farisi semua, ahli Taurat semua membenci Yesus Kristus secara terang-terangan. Kalau ada yang percaya kepada Yesus, maka itu sembunyi-sembunyi. Mereka berkata begini, guru atau rabi, kami tahu. Bagaimana dia bisa mengatakan kami tahu? Artinya Nikodemus juga tahu bahwa temannya percaya juga kepada Yesus, tetapi tetap memusuhinya. Saudara, jangan lakukan itu. Nikodemus tahu temannya yang lain juga percaya kepada Yesus, tidak bisa menyangkal ketuhanan Yesus, tapi mereka masih enggan. Dalam bayangan, dalam gambaran saya saudara-saudara, bagaimana mereka ini bisa menjadi tahu? Saudaraku, kalau kita ikuti jejak pelayanan Yesus, kemanapun Yesus pergi waktu itu, selalu ada dari golongan orang Farisi ini yang mengikuti Yesus, bukan karena mau mendengar khotbah untuk percaya, tapi untuk mencari kesalahan. Dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk menjebak Yesus, supaya Yesus terjebak. Dengan jawabannya, akhirnya ajarannya bisa dibatalkan. Atau ajarannya, pernyataan Yesus bisa ditangkap dan dilaporkan kepada pemerintah. Waktu itu pemerintahan Roma. Saudaraku, mungkin hari itu salah seorang pemimpin tertinggi dari mereka. Mereka cari tahu, Yesus besok di mana? Ku dengar di sana, bos, Tuan, kamu ke sana amati dia. Kemudian kutip semua perkataannya, ini pertanyaan, sampaikan kepada dia, uji. Kemudian saudaraku, datang lagi malamnya, mereka lapor lagi, bagaimana? Saudara, setelah berkali-kali, setiap kali mereka kumpul, mungkin sekali waktu mereka kumpul bersama-sama, waktu mereka rapat, kemudian saudara mungkin tanya satu persatu, bagaimana hasil penyelidikanmu tentang Yesus? Maka yang satu berkata, Tuan, aku melihat Yesus itu memang luar biasa. Orang-orang sakit sembuh. Yang satu berkata, kau bagaimana laporanmu? Apa kesalahan yang kau peroleh, yang kau dapatkan dari dia? Maka dia bilang, Guru, sudah kau coba dengan pertanyaan, tetapi justru aku yang kalah dibuatnya. Dan lebihnya lagi, ajaib sekali dia. Orang lumpuh berjalan. Demikian saudara-saudaraku, lantas mereka mengambil kesimpulan, kenapa bisa begitu? Maka mereka berkata, sesungguhnya lah orang ini utusan Tuhan. Nah saudara-saudaraku, lantas bagaimana kita lakukan? Tetapi kalau kita katakan dia utusan Tuhan, habislah kita. Habislah pengikut kita. Hilanglah jabatan kita. Hilanglah pemasukan kita dan semua. Kemudian kita tetap mengatakan dia bukan nabi, dia bukan utusan, dia bukan Mesias. Saudara-saudaraku, dari hasil rundingan yang sedemikian rupa, ada seorang di sana yang berontak jiwanya. Ada seorang di sana yang berontak hatinya mendengar semuanya itu. Akhirnya dia mengambil jalan sendiri. Dia cari tahu di mana Yesus pada malam itu. Kemudian dia kunjung. Dan dia berkata, Guru, kami tahu. Rabi, kami tahu bahwa engkau adalah utusan Tuhan. Engkaulah Mesias itu. Saudara-saudaraku, biarlah apa yang engkau tahu tentang Yesus, bahwa dia adalah Allah, dia adalah Tuhan. Jangan sangkal dalam hatimu lagi. Biarkan hatimu dijamah oleh dia. Biarkan hatimu ditangkap oleh dia. Karena dia akan melepaskanmu, membebaskanmu, dan memberikan sukacita kepada semua orang yang percaya kepadanya.
yang mau menerima dia. Saudara-saudara, dengarkan firman Tuhan ini. Lihat, perhatikan firman Tuhan ini. Apa yang membuat mereka berani mengatakan sekalipun belum mengakuinya di muka umum. Yang membuat mereka tahu bahwa Yesus itu adalah utusan Tuhan. Bahwa Yesus itu adalah Mesias. Dari perbuatannya, dari tanda-tanda heran. Tadi Nikodemus berkata, sebab tidak seorang pun dapat melakukan seperti yang engkau lakukan jika bukan dari Tuhan. Saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam nama Yesus Kristus. Mungkin bagi sahabat-sahabatku, orang-orang percaya, para hamba-hamba Tuhan. Dimanapun Anda berada, dengarkan baik-baik saudara-saudaraku. Mujizat dan tanda-tanda yang menyertai hidup kita dan pelayanan kita akan menghentikan semua debat. Akan menghentikan semua argumen untuk menyangkal Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita berdoa supaya Tuhan menyatakan tanda-tanda dalam hidup kita. Supaya Tuhan menyatakan mujizatnya dalam hidup kita. Supaya Tuhan melepaskan orang-orang yang terikat. Supaya Tuhan membebaskan orang-orang yang terbelenggu. Tuhan Yesus menyeberang ke tanah Gadara, saudara-saudaraku. Seorang yang dirasuk setan. Legion mengikat aku katanya. Itu legion itu sebutan untuk satu batalion kalau di Indonesia, bahasa Indonesia. Itu jumlahnya bisa 2.000, antara 2.000 sampai 6.000 pasukan tentara Roma. Saudaraku, hanya dengan satu hardikan orang itu sudah dirantai. Rantainya diputuskan, udah dipasung, pasungnya dipatahkan. Diikat, gak bisa diikat. Gak ada seorang pun dapat menahannya. Siang malam dia berteriak-teriak, di kuburan-kuburan dia pergi. Dia ambil batu, dia pukul-pukul kepalanya, dia pukul-pukul badannya, tidak terluka. Dia kuat sekali seolah-olah. Tetapi ketika dia berhadapan dengan Yesus, hanya satu kata, "Anyah engkau hai setan, pergi." Saudaraku, dia langsung menjerit, dia berlutut di sana, "Kenapa engkau datang? Engkau menyiksa aku." Singkat cerita, itu roh jahat keluar daripadanya. Kemudian dia disembuhkan. Dia berpakaian dan sudah waras. Sehingga dia bisa pulang ke kampungnya. Saudara-saudaraku, biarlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat menyertai hidup kita. Menyertai pelayanan kita. Menyertai apa yang kita lakukan. Saudara-saudaraku, itu akan lebih membuat nyata. Atau mujizat tanda-tanda itu membuat Injil ini tidak bisa dibantah oleh apapun. Bahkan debat tidak laku di sana, saudara-saudaraku. Kenapa? Karena buahnya. Karena buahnya. Sekali waktu saudara-saudara, saya sedang mengerjakan sesuatu di rumah kami, di gereja. Hari itu saya sedang mengerjakan plafon pastori kami. Saya capek sekali hari itu. Saya capek sekali rasanya. Kemudian sekitar hampir jam setengah, mungkin jam 5 lewat sore. Ada seorang bapak nelpon sama saya, "Pak Pendeta." "Ya, halo, ada apa?" Saya bilang. "Saya sudah tahu ini orang ini. Pernah saya doakan anaknya yang kerasukan roh jahat beberapa waktu sebelumnya." "Bapak sibuk?" "Aku sudah tahu maksudnya. Dia ingin memanggil saya mau berdoa melayani dia ke rumahnya." Saya katakan sibuk, padahal saya tidak sibuk. Saya katakan tidak sibuk. Tapi saya capek sekali saudara-saudara itu. Sebenarnya saya ingin istirahat. "Tolong datang ke tempat saya, Pak Pendeta. Anak saya sedang dirasuk oleh roh jahat." Saya bilang, "Ya. Saya akan berangkat dengan badan yang terasa sangat letih." Saya bilang sama istri saya, "Ayo Mas, siap, kita mau ke sana." Tapi saudaraku, sebelum berangkat dari rumah, saya berdoa sama Tuhan. "Tuhan, saya capek sekali. Aku berdoa kepadamu, aku minta nanti gak lama kami ngusir setan itu. Karena aku capek sekali, aku mau istirahat."
Begitulah aku berdoa kepada Tuhan, ngomong sama Tuhan dalam doaku saudara. Kemudian saya bawa mobil, kami pergi ke rumahnya. Sampai di rumahnya saudara-saudara, saya lihat anak itu sedang dirasuk oleh roh jahat. Dia sedang meraung-raung, dia meronta. Dia seorang remaja pria saudara-saudaraku. Dia meraung-raung. Hari itu saudara-saudara, saya sudah katakan sama Tuhan sebelumnya, Tuhan aku gak mau lama, aku capek sekali. Aku ingin supaya setan ini pergi cepat. Dan aku berdoa, waktu kami berdoa, kami bernyanyi satu nyanyian. Yesus engkau baik, sungguh baik. Hanya satu nyanyian yang saudara tahu. Dia langsung menggelepar, dia terpelanting-pelanting, dia banting-banting ke badannya, di kursi, di lantai. Kalau gak dipegangin dia akan hantu-hantuan kepalanya. Kemudian terus saya berdoa, kemudian saya usir dia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, air roh jahat keluar. Bahkan saya tidak menyentuhnya. Saudara-saudaraku, selesai. Kemudian ikuti Pak Pendeta berdoa. Saya doakan dia, saya doakan orang tuanya. Kemudian saya permisi. Saya katakan kepada mereka, kamu lihatlah bahwa aku tidak menumpang tangan buat anak ini. Aku sangat capek tadi sebenarnya. Aku ingin istirahat. Sebelum aku berangkat dari rumah, aku katakan aku ingin setan itu cepat pergi. Dan orang itu dibebaskan dan disembuhkan Tuhan. Saudara-saudaraku, kami tahu bahwa engkau adalah Mesias, adalah utusan Tuhan dari tanda-tanda yang kau lakukan. Kalau hari ini saudaraku, tanda-tanda yang Tuhan perbuat melalui hidup kita menunjukkan Injil, menunjukkan Yesus itu hidup. Haleluya. Tugas kita orang percaya, saudara, menyampaikan kabar baik disertai dengan tanda-tanda. Berdoalah kepada Tuhan, mintalah kepada Tuhan supaya hidup kita disertai dengan tanda-tanda mujizat-mujizat. Tidak harus pendeta. Setiap orang percaya, Markus pasal 16 berkata, tanda-tanda ini menyertai orang-orang yang percaya. Tidak hanya penginjil-penginjil, para rasul-rasul tidak, tapi orang-orang yang percaya, saudara-saudaraku. Nah, kemudian saudaraku, dalam pembicaraan itu, Yesus sempat mengatakan, Yesus berkata kepada dia, pastilah pembicaraan mereka antara Yesus dengan Nikodemus. Maka Nikodemus menanyakan kepadanya tentang keselamatan. Kemudian Yesus berkata, Nikodemus, kalau seorang mau masuk surga, dia harus lahir lagi. Nikodemus bingung, bagaimana mungkin guru? Udah tua masuk lagi, mungkinkah lagi masuk dalam rahim ibuku? Maka Yesus berkata, lahir secara daging itu yang kau alami waktu engkau lahir dari ibumu. Tapi lahir dari Allah akan membuat engkau anak Allah. Kelahiran roh jiwamu. Saudara-saudara, di hari mendatang saya akan sampaikan tentang kelahiran baru. Tetapi perhatikan di sini ada perbedaan konsep keselamatan yang dipahami oleh mereka. Konsep keselamatan yang disampaikan Tuhan di sini hari itu dengan menggambarkan, dengan membuat perumpamaan tentang kelahiran. Sedangkan konsep keselamatan yang diusung oleh Nikodemus adalah yaitu keselamatan terjadi ketika ketika seseorang itu telah memenuhi semua tuntutan hukum keagamaan. Dan ternyata dia tidak pernah berhasil. Saudara-saudara, dengarkan baik-baik. Konsep keselamatan menurut Yesus yang dipakainya di sini adalah kelahiran baru. Sedangkan konsep keselamatan yang dipakai oleh Nikodemus adalah orang-orang Farisi adalah orang yang memenuhi tuntutan seluruh hukum keagamaan. Tahukah saudara, kalau orang berusaha memperoleh keselamatan dengan cara memenuhi seluruh tuntutan hukum keagamaan, orang itu pasti radikal. Orang itu pasti radikal. Dia lihat orang lain tidak sama, dia akan hajar. Dia lihat orang lain tidak melakukan, dia akan menyerang. Dari mana kita tahu? Paulus tadinya begitu. Yang sebelumnya dia disebut dengan sebutan Saulus. Mereka radikal, saudara-saudara. Mereka radikal. Tapi kelahiran baru
yang konsep keselamatan yang disampaikan Yesus dengan kelahiran baru. Di sana suasananya sangat luar biasa. Sudah bisa gambarkan ketika seorang anak lahir di rumah. Itu seisi rumah akan bernyanyi. Seisi rumah akan bersorak. Senang sekali. Ada satu hubungan ikatan yang sangat kuat antara si ibu, antara si ayah dengan si anak itu yang dilahirkan. Demikian kita dengan Tuhan. Saudara-saudara, saya akan bicara tentang kelahiran baru di hari mendatang lebih luas. Tetapi hari ini kembali kepada Nikodemus. Saudara-saudaraku, di kemudian hari kita melihat bahwa Nikodemus akhirnya berani terang-terangan mengakui Tuhan, mengakui Yesus di depan kelompoknya. Luar biasa. Hari-hari ini banyak orang seperti Nikodemus. Sembunyi-sembunyi dulu. Pertamanya menyerang iman Kristen. Kemudian saudaraku mulai menyelidiki. Selidik sana, selidik sini, selidik sana, selidik sini. Akhirnya mulai percaya dan datang sembunyi-sembunyi. Kemudian firman itu hidup bertumbuh terus. Gak lagi sembunyi-sembunyi. Berani mengungkapkannya. Berani mengakunya terang-terangan. Bahkan saudara-saudaraku Nikodemus ketika Yesus mati di kayu salib. Murid-murid Tuhan sudah pada lari semua sembunyi. Nikodemuslah yang menurunkan mayat Yesus, merempah-rempahinya dan membawanya ke kubur bersama dengan Yusuf dari Arimatea. Tahukah saudara-saudara bahwa orang pada zaman itu, kalau orang menurunkan mayat dari salib itu, karena orang yang disalib itu dianggap orang yang paling keji. Keluarga pun malu lihat semua orang, dianggap terkutuk, dan memang Yesus sedang menanggung kutuk dunia. Tapi hari itu saudara, Nikodemus tidak cuci tangan di situ. Dia enggak berkata, aku enggak kenal dia. Enggak, justru dia turunkan mayat itu. Dia rangkul, dia peluk. Saudaraku, mayatnya saja dipeluknya. Saudara, itu sebabnya saya percaya Nikodemus akhirnya mengalami kemenangan yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian, memberkati kita sekalian. Mari tegakkan imanmu. Percaya orang yang datang kepada Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Tuhan tidak biarkan sendiri. Tuhan tidak lepaskan. Andai kata engkau mengalami goncangan, Dia tidak akan membiarkanmu. Dia membela engkau dengan kekuatan tangannya. Haleluya. Oh, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Ku pandang, oh, ku pandang wajah-Mu dan berseru. Seringkali kami sembunyi-sembunyi ikut Engkau. Kami kurang berani menyatakan Engkau kepada dunia. Kami seringkali menjaga apa kata orang. Seringkali kami enggan dengan diri kami sendiri. Tetapi hari ini Engkau kiranya menguatkan dan memberkati kami semua. Engkau menguatkan setiap umat-umat-Mu, anak-anak-Mu yang hari ini ada benih-benih iman yang telah tertanam tumbuh dalam hidup mereka. Mereka berani memproklamirkan iman. Sebab firman-Mu berkata, barang siapa yang malu mengakui aku di bumi ini, aku juga malu mengakui dia di surga, kata-Mu Tuhan, kata firman-Mu. Itu sebabnya hari ini aku berdoa, akan berdoa buat setiap kami, biar kami berani memproklamirkan iman kami. Dengan terang-terangan kami mengatakan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan biarlah seluruh dunia tahu melalui perbuatan-perbuatan ajaib yang Tuhan sudah lakukan. Terima kasih Bapa. Berkati semua sahabat-sahabatku dimanapun berada, pendengar acara ini. Diberkatilah hidup mereka. Mereka mungkin sedang enggan keluar dari hidup lamanya. Tuhan beri kekuatan untuk keluar dari sana. Mungkin mereka sedang mengalami tekanan. Tuhan berikan kekuatan kepada mereka. Berikan roh yang baru, roh yang berani berjalan bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan membela semuanya mereka. Oleh anugerah Tuhan,
Terima kasih kepadamu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus berkati. Jika Bapak Ibu merasa diberkati, maka silakan di like, di komen, di subscribe, dan di share. Tuhan Yesus memberkati, sampai ketemu di program berikut. Amin.